Ya ini tanggal 12 Maret 2008 hari Rabu. Saya berada di M13 Cipinang Muara, tempat ibu saya. Tadi baru aja sarapan bareng ibu setengah jam lebih lah. Seminggu sekali saya ada di sini. Dan baru saja saya berpikir tentang waktu. Orang muda mengejar waktu. Saya sebut begitu. Ini W.S. Rendra yang ngomong tentang kata-kata puisi ini. Memang kenyataannya orang muda kebanyakan yang bekerja di kota itu terburu-buru. Meeting sana, meeting sini, urusan sana, urusan ini. Untuk mereka time is money, is really correct. Betul itu. Sehingga seakan-akan waktu jadi kurang. Sehingga banyak diantaranya kemudian lupa walaupun sudah berumur lebih dari 50, terutama yang bos yang lebih dari 50. Sehingga kurang memelihara kesehatannya. Kemudian banyak yang sakit atau tidak penyakit degeneratif yang tidak disadarinya. Hingga kemudian tahu-tahu operasi jantung, tahu-tahu kanker, dan seterusnya lah. Sebaliknya, sebagian diantaranya yang terutama sudah over 50 juga, lebih dari 50, itu Rendra bilang, orang tua dikejar waktu. Kenapa begitu? Karena waktu muda banyak kerja dan sebagainya, menganggap bahwa umur bertambah. Sedangkan buat yang tua, memang sudah umurnya lebih dari 50 katakanlah, itu tinggal sisa umurnya tuh berapa lagi gitu. Jadi saya bilangnya countdown, hitungnya mundur. Jadi kalau tadinya umur nambah, sekarang umur berkurang, tinggal berapa lagi umur saya gitu, atau berapa tahun lagi saya hidup. Dan untuk sisa waktu hidup ini, apa yang harus saya perbuat? Bagaimana memanfaatkan waktu tersebut? Bagaimana caranya untuk bisa, kalau saya ya, bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa yang kita lakukan kalau bisa manfaatnya buat orang lain? Selama ini manfaatnya either untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita, stop sampai di situ, bahkan terus-terusan ngejar itu. Tapi nggak, sedikit kita berpikir, atau di antara 10 orang barangkali hanya satu yang berpikir bagaimana perbuatan kita, aktivitas kita, pikiran kita bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain atau menolong orang lain, terutama kaum marginal. Kaum marginal itu orang miskin, orang terpinggirkan dan sebagainya. Golongan menengah ke bawah, terutama di Indonesia ini banyak. Sehingga mestinya saya kampanye pada orang muda untuk mulailah berpikir sedemikian itu, sehingga hidupnya menjadi lebih berguna sebetulnya. Tentu di mata Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan pahala yang setimpal katanya. Kalau orang boleh bilang, saya nggak mengharapkan pahala kok. Saya hanya ingin berbuat baik saja gitu. Anda yang mengharapkan pahala kan mengharapkan imbalan. Saya ikhlas. Nah, ikhlas ini juga formula tertentu sebagainya. Orang mau berbuat apa saja ikhlas tanpa imbalan apapun. Nah, di kota ini sudah jarang terjadi. Tapi kalau di desa-desa masih banyak. Ya, ini pembicaraan yang tidak saya rencanakan. Jadi saya coba aja untuk mengungkapkan sesuatu. Barangkali ini bentuk lain dari sebuah laporan atau pandangan atau apa saja yang biasanya saya nulis di blog. Sekarang lisan saya coba sampaikan. Ini gara-gara tadinya karena saya
punya E90 yang ada videonya. Saya suka ngambil video E90, tapi pakai E90 ini memorinya gede, memang image-nya bagus, pixelnya gede gitu ya. Tapi memorinya jadi banyak pakai, untuk 1 menit aja dia sekian mega gitu. Nah terus istri saya yang punya ginian juga, dia ganti dari yang pakai sekarang ini, W800 Sony Ericsson. Nah, Sony Ericsson ini kalau ngambil video klipnya, itu memorinya nggak besar dia, 1 menit, kalau mungkin 1/5-nya dari ini, sehingga bisa lama saya ngambilnya. Kalau ngambil 1 jam pun dia mungkin, kemarin saya coba waktu cek Java Jazz, hampir 1 jam ya, 50 menit sekian, itu 50 mega lah. Kalau ini barangkali udah mungkin habis 500 mega kan. Jadi saya pakai itu W800. Sehingga cobalah sekarang saya mengungkapkan sesuatu secara lisan saja, oral. Jadi kalau tadinya teks, sekarang lisan. Kemudian saya upload ke YouTube, kemudian lihat di blog. Kira-kira gitulah. Sementara itu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat laporan lisan saya pengganti tulisan. Salam.